Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami, yaitu analisis trade aktor Lazarus Group dengan kode G0032. Nah, di sini ada anggota kelompok 4 yang terdiri dari 5 orang. Ada Claudia Kristikoloai dengan NIM 116, Moviki dengan NIM 108, Muhammad Reza Dwi Syahputra dengan NIM 085, saya sendiri dengan NIM 113, kemudian Hadinata Yusuf Pratama dengan NIM 081. Baik, sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin memperkenalkan nama dulu. Nama saya Dini Zahra dengan NIM F551241113. Nah, pada tugas kelompok ini saya berperan sebagai Trade Intelligence Analysis. Nah, pada video ini saya akan membahas trade aktor yaitu Lazarus Group yang dimana pada presentasi ini saya akan membahas tentang bab 1 yaitu profil trade aktor dan bab 2 yaitu motivasi serta tujuan serangan. Nah, pada slide ini bisa kita lihat ada identitas dan afiliasi. Nah, identitas dan afiliasi ini terdiri dari nama resmi, kategori pelaku, afiliasi negara, serta rentang waktu aktif. Nama resmi yaitu Lazarus Group. Nah, Lazarus Group ini adalah kelompok ancaman cyber yang sudah dikenal secara global dan terdaftar di Mitra Etek dengan kode G0032. Kemudian, menariknya kelompok Lazarus Group ini juga memiliki banyak nama alias seperti Hayden Cobra, Zinch dari Microsoft, kemudian Guardians dan lain-lain. Banyaknya nama alias ini juga menunjukkan bahwa berbagai organisasi dari keamanan cyber itu melacak kelompok yang sama dengan metode masing-masing. Kemudian kategori pelaku. Kategori pelaku ini ada dua, yaitu nation state dan hybrid. Kenapa dikatakan nation state dan hybrid? Itu karena dia dikatakan nation state hybrid itu karena mereka ini bekerja untuk pemerintah Korea Utara. Kemudian disebut hybrid ini karena selain melakukan espionage seperti intelijen negara, mereka juga ini melakukan kejahatan finansial seperti pencurian uang dan kripto. Terus itu juga cukup unik karena tidak semua aktor negara melakukan kedua hal tersebut sekaligus. Kemudian afiliasi negara. Nah, afiliasi negara ini secara terstruktur, Lazarus Group ini dia berada di bawah Badan Intelijen Korea Utara, yaitu Reconnaissance General Bureau atau RGB. Terus ada rentang waktu aktif. Nah, rentang waktu aktif ini dari 2009 sampai sekarang kurang lebih 16 tahun melalui serangan Operation Troy. Dan sampai sekarang mereka ini masih aktif melakukan berbagai serangan cyber di seluruh dunia. Terus artinya juga kelompok ini punya keberlanjutan operasi yang sangat kuat dan konsisten. Nah, di sini ada target industri dan sasaran. Nah, di sini target industri sasaran ini Lazarus Group ini menargetkan banyak sektor. Yang pertama itu perbankan dan keuangan. Kemudian yang kedua kripto dan blockchain. Kemudian yang ketiga pemerintah dan militer. Terus hal ini juga itu menunjukkan bahwa mereka sangat fleksibel dan mampu menyesuaikan target sesuai tujuan yang mereka rencanakan. Kemudian di sini juga ada wilayah serangan. Nah, secara geografis, serangan mereka ini bersifat global. Namun yang sering menjadi target mereka itu ada Korea Selatan, Amerika Serikat, Asia Tenggara termasuk Indonesia, terus Jepang, Eropa dan Amerika Latin. Bahkan serangan WannaCry-nya itu menjangkau lebih dari 150 negara.
Kemudian serangan signifikan. Nah, serangan signifikan ini beberapa serangan besar yang pernah dilakukan, antara lain ada Operation Troy tahun 2009, Dark Soul tahun 2013, serangan Sony Picture tahun 2015, perampokan Bank Bangladesh tahun 2016, serta yang lainnya. Nah, serangan ini juga menunjukkan bahwa mereka ini punya kemampuan mulai dari espionage sampai serangan destruktif. Nah, di sini ada motivasi serangan. Kita masuk di bab 2, yaitu motivasi serangan. Nah, Lazarus Group ini dia punya dua motivasi utama, yaitu finansial dan motivasi espionage. Nah, pada motivasi finansial ini mereka itu mencuri uang dari bank dan kripto untuk mendanai program negara, termasuk senjata nuklir Korea Utara. Contohnya itu seperti perampokan Bank Bangladesh sebesar 81 juta dolar, seperti yang slide sebelumnya. Kemudian motivasi espionage. Nah, selain itu juga mereka juga melakukan espionage untuk mencuri informasi penting seperti teknologi militer dan data pemerintah. Contohnya itu seperti Operation Dream Job, di mana mereka ini menyamar sebagai perekrut kerja. Kemudian justifikasi motivasi. Nah, justifikasi motivasi ini bisa dilihat dari pola targetnya. Di sini ada justifikasi motivasi ini memiliki 3 target. Yang pertama itu target bank, dia bersifat finansial, target militer, espionage, dan ransomware, kombinasi keduanya. Terus diperkuat oleh laporan resmi dari berbagai lembaga internasional. Nah, tujuan strategis utama dari Lazarus Group ini yaitu untuk menghasilkan uang untuk negara dan mengumpulkan intelijen strategis serta melakukan serangan destruktif sebagai tekanan politik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semua aktivitas mereka ini adalah bagian dari strategi negara. Sekian sebagai kesimpulannya, Lazarus Group adalah threat actor yang sangat berbahaya karena didukung oleh negara, memiliki motivasi ganda, dan mampu menyerang berbagai sektor secara global. Bagian yang saya jelaskan ini sebagai dasar untuk analisis lanjutan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadinata Yusuf Pratama dengan NIM F5512481. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pola taktik yang digunakan oleh Lazarus Group. Jadi pada bagian ini tuh saya akan menjelaskan bagaimana pemetaan pola serangan Lazarus Group itu berdasarkan Mitre, ATT, dan CK. Jadi khususnya pada taktik yang mereka gunakan. Jadi taktik yang mereka gunakan itu merepresentasikan bagaimana tujuan operasional dalam setiap fase serangan. Jadi yang menunjukkan polanya itu adalah operasi Lazarus Group sebagai advanced persistent threat yang terstruktur dan juga berorientasi pada eksploitasi serta keuntungan finansial. Jadi kita masuk ke PPT. Di sini ada slide pertama yaitu konsep taktik. Jadi konsep taktik ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu adalah konsep taktik dalam Mitre, ATT, dan CK. Jadi konsep ini itu dalam Mitre itu merujuk pada tujuan operasional yang ingin dicapai oleh pelaku ancaman dalam setiap tahap serangan. Jadi taktik ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga melainkan membentuk alur serangan yang sistematis dari awal hingga tahap akhir.
Kemudian yang kedua, taktik yang digunakan oleh Lazarus Group. Jadi pada Lazarus Group itu mereka itu menggunakan taktik yang digunakan itu adalah taktik yang mencakup tahapan serangan mulai dari initial access hingga juga impact. Jadi taktik itu menunjukkan bahwa mereka itu memiliki pola operasi yang terstruktur sebagai advanced persistent state. Kemudian yang ketiga itu adalah analisis bagaimana taktik mendukung operasi serangan. Jadi serangan analitis atau penggunaan taktik itu mendukung operasi serangan Lazarus Group itu dengan cara memungkinkan mereka itu bisa memperoleh akses awal hingga bisa juga mempertahankan kontrol dan juga menyebarkan serangan hingga menghasilkan dampak akhir, baik dalam bentuk pencurian data maupun juga kerusakan sistem sesuai dengan tujuan finansial dan eksploitasi yang dimiliki. Kemudian yang kesini kita masuk konsep taktik. Jadi di sini tuh taktik itu merupakan tujuan operasional yang ingin dicapai oleh pelaku ancaman dalam setiap tahap serangan. Jadi pada Lazarus Group itu taktik ini membentuk pola serangan. Kemudian kita masuk ke macam-macam taktik. Di sini yang pertama itu ada taktik TA0001 yang namanya itu adalah initial access. Jadi di sini saya bagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah spear phishing berbasis sosial engineering, kemudian ada eksploitasi layanan jaringan. Jadi pada taktik ini tuh Lazarus Group itu berusaha bagaimana bisa memperoleh akses awal ke sistem target mereka. Banyak menggunakan spear phishing yang ditargetkan. Jadi seperti pada Operation Dream Job. Jadi dengan cara menyamar sebagai perekrut profesional. Selain itu juga mereka itu juga mampu mengeksploitasi kerentanan sistem seperti SMB pada WannaCry. Jadi hal ini bisa menunjukkan bahwa Lazarus itu mengkombinasikan pendekatan social engineering dan juga eksploitasi teknis. Kemudian taktik yang kedua, TA002 execution. Jadi sini saya bagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah PowerShell dan Command Shell, kemudian ada makro Microsoft Office. Jadi setelah mereka berhasil masuk, Lazarus itu menggunakan taktik execution untuk menjalankan payload berbahaya di sistem korban. Jadi mereka itu memanfaatkan tools bawahan seperti PowerShell dan juga Command Shell yang termasuk dalam pendekatan living of the line. Selain itu juga makro itu berbahaya pada dokumen Office. Kemudian lanjut ke taktik yang ketiga yaitu persistence. Jadi saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada scheduled text, kemudian ada register modification, kemudian ada backdoor malware. Jadi pada taktik ini Lazarus itu mempertahankan akses dalam sistem target. Jadi dalam jangka panjang hal ini tuh dilakukan melalui scheduled text, register modification dan juga pemasangan backdoor malware. Kemudian taktik yang keempat, di sini ada persistence. Di sini taktik yang kelima ini adalah defense evasion. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada obfuscation code, kemudian ada enkripsi payload, kemudian ada penghapusan log system. Jadi taktik ini tuh menggunakan defense evasion bagaimana untuk menghindari deteksi mereka melakukan obfuscation code, jadi enkripsi payload itu, serta bagaimana mereka bisa menghapus login aktivitas. Teknik ini tuh memungkinkan mereka itu tetap tersembunyi dalam sistem dalam waktu lama yang merupakan karakteristik utama dari operasi Advanced Persistent Threat. Kemudian taktik yang ke-6 di sini ada credential access. Jadi pada taktik ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama ada credential dumping, kemudian keyloging. Jadi pada taktik ini Lazarus itu berusaha bagaimana bisa memperoleh kredensial pengguna, misalnya melalui kredensial dumping dan juga keyloging. Kredensial ini juga itu digunakan bagaimana untuk bisa meningkatkan hak akses dan juga bisa menyamar sebagai pengguna sah.
sehingga memudahkan mereka dalam mengontrol sistem lebih lanjut. Kemudian taktik yang ketujuh di sini ada namanya TA008 atau lateral movement. Di sini ada dua, yang pertama eksploitasi SMB, kemudian pemanfaatan kredensial. Jadi setelah Lazarus itu mendapatkan akses dan juga kredensial, Lazarus itu melakukan lateral movement untuk menyebarkan serangan ke sistem lain dalam jaringan. Contohnya itu pada OneCare. Jadi mereka itu menyebar melalui eksploitasi SMB secara otomatis. Hal ini juga bisa memungkinkan penyebaran serangan secara luas dan juga cepat. Kemudian kita masuk ke taktik selanjutnya. Di sini ada TA0010 yaitu Exploration. Jadi taktik ini tuh digunakan untuk transfer data melalui channel terenkripsi. Jadi pada tahap ini Lazarus itu mengambil data dari sistem target seperti data finansial, kemudian data informasi strategis. Jadi taktik ini juga biasanya dilakukan melalui saluran komunikasi yang dienkripsi agar tidak terdeteksi. Jadi aktivitas ini secara langsung itu mendukung tujuan finansial dan ekspektasi mereka. Kemudian taktik terakhir yaitu TA0040 taktik impact. Jadi di sini ada dua, ransomware kemudian malware. Jadi pada tahap akhir yaitu impact, Lazarus itu menghasilkan dampak langsung terhadap target. Contohnya itu adalah ransomware OneCare yang mengenkripsi data untuk tujuan finansial, serta juga malware. Jadi malware ini destruktif pada kasus Sony Pictures. Jadi hal ini bisa menunjukkan bahwa Lazarus itu memiliki karakter hybrid, yaitu menggabungkan tujuan finansial dan disiplin dalam operasinya. Jadi sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Kristi Kulai dengan NIM F551241116. Nah, di kelompok 4 ini saya berperan sebagai Attack Pattern Analyst. Nah, melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya tentang taktik secara umum, sekarang saya akan masuk ke bagian yang lebih teknis. Nah, saya itu akan mempresentasikan subbab 3.2, yaitu membedah teknik spesifik yang dieksekusi oleh Lazarus Group dan mendemonstrasikan pola serangan mereka melalui visualisasi heatmap, Mitre, Ed, dan JK Navigator. Nah, kita akan masuk kepada teknik dan subteknik yang digunakan oleh Lazarus Group. Nah, pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana cara Lazarus Group ini yang berasal dari Korea Utara ini bisa menyusup ke sistem global tanpa langsung ketahuan? Nah, jawabannya ada pada teknik-teknik yang akan saya jelaskan kali ini. Nah, kita mulai cara mereka masuk. Nah, cara mereka masuk, mereka itu menggunakan taktik initial access, yang dimana kodenya TA0001. Nah, di sini mereka menggunakan teknik phishing atau spear phishing attackment, yang itu kodenya T1566001. Nah, mereka itu tidak sekedar mengirim email, tetapi spam acak. Tapi email yang mereka buat itu, mereka itu sudah rancang secara khusus ketika disisipi dokumen Word yang mengandung virus jahat. Begitu korban atau pengguna ini membuka dokumen itu, nah malware itu seperti Apple Juice akan secara tidak langsung terunduh ke dalam jaringan yang ada di dalam dokumen tersebut. Nah, setelah mereka masuk, di sini selanjutnya mereka menggunakan taktik execution atau kodenya TA0002, yang dimana mereka itu harus mengeksekusi malware tersebut menggunakan taktik ini. Nah, di sini nih mereka itu sangat pintar. Mereka itu menggunakan teknik PowerShell, yaitu Command and Scripting Interpreter PowerShell dengan kode T1059.001 bawaan Windows, agar kenapa? Agar malware ini bisa berjalan secara fileless. Nah, artinya skrip jahat yang ada di dalam punya korban ini beroperasi langsung di dalam memori RAM tanpa menyimpan file apapun di hard drive. Hasilnya bagaimana? Yaitu antivirus yang dimiliki oleh korban akan sangat kesulitan mendeteksinya. Selanjutnya yaitu taktik
persisten dengan kode TA003. Nah, di sini supaya mereka itu tidak gampang dikeluarkan dari sistem saat komputer itu di restart, mereka itu membangun persistence dengan memanipulasi schedule task atau job dengan kode T1053.005. Mereka itu mengatur agar malware mereka itu otomatis aktif kembali setiap kali sistem operasi itu menyala. Nah, selanjutnya yaitu taktik defense evasion dengan kode TA0005. Nah, di sini yang membuat Lazarus Group ini sangat lincah atau sangat ditakuti ada di taktik defense evasion. Nah, yang dimana mereka itu secara paksa itu melumpuhkan antivirus korban menggunakan teknik impair defense disable or modify tools dengan kode T1562.001. Nah, setelah mereka itu beraksi, mereka itu akan menghapus jejak digital mereka dengan teknik indikator removal atau file deletion dengan kode T1070.004, yang dimana mereka itu menghapus seluruh log aktivitas pada Windows agar tim-tim forensik atau tim-tim investigasi itu kebingungan saat melakukan investigasi. Selanjutnya, yaitu taktik credential access, kodenya TA0006. Nah, untuk bisa masuk lebih dalam ke dalam jaringan korban, ke dalam sistem korban, nah, Lazarus Group ini membutuhkan kunci atau password. Nah, mereka menggunakan teknik OS Credential Dumping, LSA, SS Memory, yang dimana mereka itu mencurinya melewati teknik tersebut dengan kode T1003.001. Nah, dengan tools modifikasi ini, seperti Mimikatz, mereka itu akan mengambil password korban yang tersimpan di memori sistem. Selanjutnya yaitu taktik lateral movement dengan kode TA0008. Nah, dengan adanya password yang sudah mereka curi sebelumnya, mereka itu akan melakukan pergerakan internal atau lateral movement, yang dimana mereka itu menggunakan teknik remote service atau remote desktop protocol RDP dengan kode T1021.001. Nah, di sini mereka itu sengaja memilih RDP karena kenapa? Karena lalu lintas jaringan yang ini terlihat wajar layaknya aktivitas tim IT biasa. Makanya mereka menggunakan atau memilih teknik ini sehingga tidak akan memicu alarm keamanan yang berada di dalam sistem. Nah, kemudian data-data penting yang berhasil mereka kumpulkan, yang mereka dapati melalui teknik RDP tadi, nah mereka itu berhasil mengumpulkan, eh, sus, eh, kemudian mereka bungkus atau mereka kirim keluar menggunakan taktik acceleration dengan kode TA0010. Nah, di sini mereka itu secara diam-diam menggunakan teknik acceleration over C2 channel dengan kode T1041 agar supaya file yang sudah mereka atau data-data yang mereka kumpulkan itu bisa mereka enskripsi. Selanjutnya yaitu taktik impact dengan kode TA0040, yang dimana di sini merupakan puncak serangan, yaitu impact-nya. Nah, berbeda dengan grup intelijen biasa, Lazarus Group ini punya daya hancur yang sangat luar biasa. Mereka itu menggunakan teknik data encrypted for impact dengan kode T1486, yang dimana mereka ini menyebarkan ransomware mematikan yang mengunci sistem korban dan menghapus file backup korban. Nah, selanjutnya yang dimana membuat sistem operasional dari korban itu lumpuh total, dan mereka itu bisa dengan tujuan melakukan pemerasan dari adanya sistem lumpuh tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk kepada heat map atau visualisasi at NCK Navigator. Nah, di sini untuk melihat bukti visual atau dari semua strategi, teknik-teknik yang digunakan Lazarus Group, saya akan mendemonstrasikan heatmap operasional Lazarus Group melalui matriks Mitre, Add, dan CK Navigator. Di sini merupakan heatmap dari eh, Lazarus Group. Bisa dilihat di layar, kotak-kotak berwarna ini seperti warna biru, pink muda, warna merah, ini merupakan kumpulan-kumpulan teknik yang secara resmi terkonfirmasi digunakan oleh Lazarus Group. Nah, di sini pertama mari kita lihat pada blok yang sangat padat, yaitu pada persistence di sini dan pada defense evasion. Sini. Nah,
kepadatan visual ini eh, mengonfirmasi bahwa analisis teknis yang saya jelaskan tadi itu prioritas utama operasi yang digunakan Lazarus Group itu memang untuk bersembunyi dengan rapi dan menetap di sistem target dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa ketahuan oleh korban. Nah, selanjutnya hal yang sangat unik pada Lazarus Group ini yaitu pada impact-nya. Nah, layer impact-nya. Di sini layar impact-nya. Nah, eh, aktivitas yang sangat padat di area ini adalah tanda bahwa ini merupakan sign khas dari Lazarus Group. Ini. Nah, pemetaan visual ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Lazarus Group ini bukan sekedar kelompok mata-mata cyber biasa, melainkan ancaman hybrid dengan kapabilitas destruktif tinggi yang secara rutin melakukan sabotase operasional dan pemerasan skala global. Nah, sebagai kesimpulan di pemetaan bab 3 ini, kita bisa melihat betapa terstrukturnya anatomi serangan Lazarus Group. Mereka itu sangat adaptif dari yang awalnya mereka itu mengeksploitasi kelengahan manusia atau korban lewat phishing, hingga mereka masuk atau merusak sistem secara masif menggunakan enskripsi. Nah, analisis instrumen teknis yang baru saja saya paparkan, ini merupakan senjata eksekusi dari taktik dan motivasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dan secara khusus, teknik data encrypted for impact yang saya demonstrasikan tadi atau saya jelaskan tadi merupakan penyebab utama dari hancurnya infrastruktur global pada kasus WannaCry, yang mana dampak CIA triadnya akan dibedah secara mendalam oleh rekan saya selanjutnya di bab 4. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikih dengan NIM F551-24108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu dampak dari sebuah insiden yang didalangi oleh Lazarus Group. Nah, studi kasus yang kami angkat adalah serangan ransomware global dengan nama WannaCry yang terjadi pada 2017, bulan Mei. Jadi, ransomware WannaCry ini bukan sekedar ransomware biasa yang hanya menginfeksi satu komputer, tetapi dia juga bisa menyebar sendiri ke komputer lain dengan asal ada di jaringan yang sama dengan komputer itu dan komputernya menggunakan sistem operasi Windows. Mereka berhasil melumpuhkan sistem lebih dari 150 negara di berbagai sektor. Hal ini bisa terjadi karena penyerang memanfaatkan celah keamanan pada protokol SMB v1 dari Windows yang menggunakan exploit yang biasa dikenal dengan nama Eternal Blue. Selanjutnya, kita akan menganalisis dampak dari ransomware ini menggunakan metode CIA Triad. Yang pertama, dari segi kerahasiaan, meskipun tujuan utama mereka adalah memeras uang, kerahasiaan data korban sudah bocor. Malware secara aktif memindai dan juga membaca isi direktori korban untuk mencari dokumen-dokumen sensitifnya. Yang kedua itu integritas. Integritas sistem dan juga data hancur karena file asli bisa saja dimodifikasi secara paksa melalui proses enkripsi menggunakan algoritma RSA dan AES. Bahkan atribut sistem juga bisa diubah oleh pelakunya. Dan yang ketiga, dampak paling fatal dari malware ini adalah ketersediaan. Akses data korban dan juga operasional yang dilakukan bisa saja lumpuh. Tidak hanya mengunci file, malware ini juga secara agresif menghapus layanan database dan juga sistem backup bawaan secara permanen agar korbannya benar-benar tidak dapat melakukan apa-apa, kecuali membayar tebusan yang diminta oleh pelaku. Semua dampak destruktif tadi yang sudah saya sebutkan dipicu oleh eksekusi teknik-teknik spesifik dari kerangka mid-range attack. Yang pertama itu, bagaimana malware ini menyebar? Jawabannya itu ada pada teknik yang pertama, yaitu exploitation of remote service. Jadi, WannaCry menggunakan exploit Eternal Blue untuk menembus layanan jaringan SMB v1. Yang membuat teknik ini sangat berbahaya, yaitu kemampuannya untuk melakukan infeksi dari satu host yang sudah terjangkit ke host yang lain secara otomatis tanpa perlu adanya interaksi pengguna yang mengklik link atau juga mengunduh sebuah file. Nah, setelah berhasil masuk,
malware tidak langsung mengenkripsi data. Ia akan mengeksekusi teknik kedua, yaitu service stop. Yang ini. Nah, di sini kenapa itu dilakukan? Karena di dalam sistem, file database yang sedang aktif atau juga berjalan, biasanya itu dikunci oleh Windows, jadi tidak bisa diubah. Jadi, WannaCry ini melakukan service stop untuk mematikan layanan database-nya secara paksa, sehingga data yang sudah di dalam komputer itu, di dalam perangkatnya, sudah bisa dienkripsi. Nah, saat file-file yang sudah dikunci oleh sistem, barulah teknik yang selanjutnya itu dilakukan, yaitu data encrypted for impact. Di sini, malware menggunakan kombinasi algoritma kriptografi yaitu RSA dan juga AES untuk mengunci paksa datanya. Teknik ini langsung meruntuhkan pilar integritas dan juga ketersediaan dari CIA Triad yang sudah kita bahas tadi. Lalu, mungkin ada pertanyaan, mengapa korbannya tidak melakukan restore system saja ke hari sebelumnya? Nah, di sini itu adalah peran dari inhibit system recovery. Nah, di sini itu saat datanya dienkripsi, WannaCry juga melakukan eksekusi perintah lainnya untuk menghapus cadangan kopi secara permanen. Jadi, dia mematikan kode perbaikan otomatis yang ada di sistemnya Windows. Tujuannya itu agar korban tidak bisa melakukan pemulihan sistem sebelum malware-nya masuk. Oke, sampai situlah presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Bisa Putra dengan NIM FT5512485. Ini saya akan membahas keamanan yang rentan dari ancaman Lazarus Group. Nah, di sini ada beberapa area yang kritis. Yang pertama adalah ransomware. Lazarus Group menggunakan ransomware seperti WannaCry, PHD ransomware yang mengektifkan seluruh file menggunakan AS dan RSA. Kemudian Lazarus Group menghapus shadow copies agar korban tidak bisa memulihkan data secara mandiri. Nah, kesenjangan yang kami temukan adalah backup organisasi yang tidak tersolusi dari jaringan utama. Jadi, biasanya Lazarus Group tetap berhasil mendapatkan data semuanya dari perusahaan tersebut. Artinya, saat ransomware menyebar, tidak ada backup dan file pun terenkripsi. Yang kedua adalah disable security tools. Lazarus Group rancang malware khusus seperti Bankshot yang secara otomatis mencari dan mematikan proses antivirus seperti Windows Defender dan AHN Lab. Ya, Lazarus Group lalu memodifikasi registry untuk melumpuhkan telemetri keamanan. Masalahnya, di banyak organisasi, template protection belum diaktifkan. Artinya, malware bisa melakukannya semua tanpa memicu satupun alert, jadi tanpa diketahui oleh perusahaan atau yang menjadi korban. Yang ketiga adalah spear phishing. Nah, spear phishing ini adalah pintu masuk utama Lazarus Group. Nah, mereka itu mengirimkan email berisi dokumen yang sudah disisipkan makro VBA berbahaya. Jadi, dan mereka itu mengirim seperti email yang berisi mungkin seperti dream job atau bahkan seperti menyamar menjadi HR atau human resource untuk memberikan pekerjaan palsu yang membuat para korban itu menyentuh atau menekan link tersebut dan kemudian akan dimasuki oleh itu tadi virusnya itu atau VBA-nya tadi itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada rekomendasi kontrol keamanan yang dapat kita lakukan. Nah, rekomendasi yang pertama adalah execution prevention. Nah, tadi kan Lazarus Group menggunakan teknik yang disebut living on VLAN, memanfaatkan komponen bawaan Windows seperti PowerShell untuk menjalankan malware langsung di memori tanpa perlu menulis file ke disk. Jadi itu jalan sendiri di dalam memori. Sehingga jadi antivirus itu tidak bisa mendeteksinya, jadi tidak terdeteksi lah dia. Nah,
Solusinya mencegah eksekusi strip yang tidak terotoritasi. Eh, Praktisnya itu bisa menggunakan app locker atau Windows Defender Application juga bisa. Yang kedua itu user training. Nah, user training ini pelatihan khusus untuk orang atau tim-tim yang rentan, yang apa, yang kemungkinan bakal terkena dampak dari ini tuh. Karena biasanya itu yang rentan itu adalah HR atau recruiter yang ingin mencari kerjaan gitu. Mereka paling sering menerima dokumen-dokumen dari orang asing kan. Jadi mereka itu rentan terhadap taktik Operation Dream Job. Nah, terus di dalam user training juga ada itu namanya distribusi red flag checklist. Jadi seperti membuat penanda atau menandai sekiranya link yang tidak pasti atau yang dikiranya berbahaya ya, agar tidak salah pilih gitu ya. Jadi kita mengetahui mana yang official atau yang asli atau yang tidak. Nah, kalau kalau sudah tahu kan, jadi kita tidak perlu mengklik apapun kan, jadi malware tidak pernah masuk, jadi itu bisa aman. Yang selanjutnya ada data backup. Nah, karena Lazarus itu tidak hanya mengenkripsi data, jadi mereka juga menghapus seluruh jalur pemulihan. Jadi susah untuk nge-backup. Mereka itu menonaktifkan volume shadow copies dihapus, mode startup repair dinonaktifkan, atau backup yang terhubung jaringan juga dienkripsi sama mereka. Jadi jika ada serangan yang berhasil masuk itu, untuk backup itu bakal sangat sulit, kecuali kita punya backup lain yang kuat atau backup yang sulit mereka masuki seperti backup offline gitu. Itu kemungkinan mereka bakal sulit masuk ya. Jadi kita bisa aman dari untuk membayar tagihan dari mereka. Baik, sekiranya segitu saja untuk rekomendasi kontrol keamanan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.